Assalamualaikum, welcome back to Ultimate Channel. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal-soal bahasa Inggris untuk persiapan tes SKB CPNS 2019-2020. But before we start, don't forget to like and subscribe this video to support this channel. Kita masuk ke soal yang pertama. Using many symbols makes blah 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 to put a large amount of information on a single map. Pilihan yang pertama adalah possible, pilihan kedua adalah it is possible, dan pilihan ketiga adalah it is possible, dan yang terakhir adalah that possible. Nah, kita lihat di kalimat ini, untuk kalimat awalnya menggunakan using ini berfungsi sebagai gerund, ya, verb one ing. Nah, verb one ing di sini di awal kalimat ini berfungsi sebagai subjek, ya. Using many symbols ini berfungsi sebagai subjek. Nah, setelah subjek diikuti oleh verb, dan makes di sini merupakan verb yang mengisi posisi predikat karena pola kalimat di bahasa Inggris itu subjek, kemudian predikat, kemudian objek. Nah, karena di sini sudah terdiri dari subjek, kemudian makes-nya adalah verbnya atau yang mengisi posisi predikat, maka yang diperlukan untuk mengisi titik-titik ini adalah objek, ya. Objek itu berupa benda atau kata ganti. Nah, kita lihat di pilihan A, possible merupakan adjektif, otomatis pilihannya salah. Pilihan D juga seperti itu. Nah, kita lihat pilihan B dan pilihan C. Untuk pilihan C di sini it tidak berfungsi sebagai objek, tetapi berfungsi sebagai subjek karena diikuti oleh auxiliary verb yang mengisi posisi predikat. Otomatis jawaban C salah dan jawaban yang benar adalah B. Using many symbols make it possible. Ya, it di sini berfungsi sebagai objek. Kedua, writing pens are made in bla 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 of shape, size, and colors. Nah, kita lihat di kalimat ini ada titik-titik kemudian kata of. Nah, biasanya of ini digunakan untuk memisahkan antara noun kemudian noun. Nah, shapes merupakan noun, maka sebelum kata of untuk mengisi titik-titik pada soal ini merupakan noun. Nah, sekarang kita lihat untuk pilihan A, B, C, dan D, kita harus merangkai keempat kata yang ada di pilihan ini menjadi noun phrase. Noun phrase yang disebut dengan frase kata benda. Frase kata benda di mana keempat kata di sini di akhirnya itu harus berupa kata benda. Nah, kita lihat untuk pilihan A, almost, otomatis ini almost bukan kata benda, ya. Endless juga bukan. Nah, variety, ya ini betul, kemudian endless juga bukan. Nah, jadi pilihannya adalah C karena kita bisa juga mengidentifikasinya melalui penggunaan artikel di depan. So, writing pens are made in an almost endless variety of shape, size, and colors. Soal nomor 3. Asteroids are small and therefore very difficult to identify even when blah 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 to Earth. Ya, nah kita lihat di sini. Sebelum sesudah kata when, apa yang tepat untuk mengisi posisi ini? Nah, ketika ada kata when ini merupakan kata penghubung. Nah, setelah kata when sebagai kata penghubung itu harus diikuti oleh subjek tambah predikat, ya, subjek tambah predikat. Nah, di antara jawaban ini yang mendekati subjek tambah predikat adalah quite closely, no, are being closely ini hanya predikat, ya, kemudian diikuti oleh adjektif, sama juga ini juga salah. Yang mengisi posisi yang tepat adalah jawaban D karena D sebagai subjek, kemudian are berupa auxiliary verb yang mengisi posisi predikat, ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah D. Kita masuk di soal yang keempat. Although blah 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 some textile products, it imports many as well. Pilihan A, the exports of the United States, B, exporting of the United States,
She exporter of the United States. The United States exports. Ya, nah kita lihat di sini although merupakan conjunction atau kata penghubung. Conjunction. Nah, conjunction kemudian bla 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 some textile products. Nah, it di sini berfungsi sebagai subjek, kemudian imports berupa verb yang mengisi posisi predikat. Nah, setelah conjunction ini wajib diisi oleh subjek plus predikat, ya. Subjek plus predikat. Jadi kita tinggal lihat pilihannya di sini A, B, C, dan D mana yang berfungsi sebagai subjek dan predikat. Nah, kita lihat di sini untuk pilihan A, B, dan C merupakan di sini ada kata of. Seperti yang saya katakan sebelumnya, of itu biasa memisahkan noun dengan noun. Jadi ini otomatis noun, dan noun, berarti pilihan yang tepat adalah D. The United States exports. Nah, the United States merupakan subjeknya, kemudian exports merupakan verb. Ini adalah verb, kata kerja, berfungsi sebagai predikat. Soal yang kelima, blah 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 principal types of acceleration, linear and angular. Nah, kita lihat di kalimat ini hanya berupa noun phrase ya. Ada kata of, kemudian ini adalah noun phrase ya. Principal types of acceleration, linear and angular. Nah, otomatis untuk mengisi titik-titik ini kita memerlukan subjek, kemudian predikat. Karena ini bisa dikatakan sebagai objeknya atau keterangannya. Nah, di antara pilihan jawaban ini, ya ini dua, they two juga salah, two of them juga salah. Nah, yang jawaban yang betul adalah A, karena their subject, kemudian are itu sebagai predikat yang diisi oleh oleh auxiliary to be. Nah, they are two. Jadi kalau saya mau ucapkan, they are two principal types of acceleration, linear and angular. Kita masuk ke soal yang nomor 6. Author Sarah Jewett established her literary reputation with Deep Heaven, a collection of sketches, bla 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 bla. Nah, kita lihat di kalimat ini ada kata sketches. Nah, setelah kata sketches ini diikuti oleh preposition. Ya, preposition, kata depan. Nah, kita lihat di pilihan jawaban A, B, C, dan D. Di depannya ini ada kata with, kemudian pilihan B ada kata that, kemudian C alive, kemudian D about. Otomatis pilihan B dan C salah ya. Salah, karena tidak langsung diikuti oleh preposisi. Yang langsung diikuti oleh preposisi adalah pilihan A yaitu with, dan pilihan D adalah about. Nah, kita lihat word ordernya, urutan katanya. Untuk pilihan A with rural main life ya. Kemudian pilihan D about life in rural Maine. Jadi yang tepat adalah, karena ini tidak sesuai dengan word order urutan kata, jawaban yang tepat adalah D. Dan sketches itu diikuti oleh about. Kita ke soal yang ketujuh. The chemicals in pesticides may bla 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 as residues in the environment. Jadi zat kimia yang ada di pestisida kemungkinan bla 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 sebagai limbah lingkungan. Nah, kita lihat pilihan jawaban A, B, C, dan D. Di sini ada build up, kemudian build in, build on, kemudian build up. Nah, kata build merupakan verb, kata kerja. Verb ya, kata kerja. Kemudian diikuti oleh preposisi of, in, on, dan up. Nah, ketika kata kerja diikuti oleh preposisi itu bisa menimbulkan makna yang berbeda-beda. Ini dinamakan phrasal verb. Phrasal verb. Jadi, makna yang pertama build of itu terbentuk dari, built in adalah terintegrasi, dan C build on adalah membangun atau membentuk, kemudian build up adalah mengendap. Nah, berarti jawaban yang tepat untuk mengisi kalimat ini adalah build up, mengendap. Jadi, zat kimia di pestisida bisa mengendap dan menjadi residu di lingkungan, limbah lingkungan.
Sekarang kita masuk ke soal yang ke-8. These history books that I have already bought have so many blah blah blah. It's its explanation. Pilihan A appendix, pilihan B appendixes, pilihan C appendix, pilihan D appendix. Nah, kita lihat di sini ada kata many. Many ini merupakan artinya banyak ya, banyak. Yang diikuti oleh countable noun, kata benda yang dapat dihitung. Nah, otomatis untuk mengisi titik-titik ini kita harus mencari dari pilihan jawaban ini yang merupakan kata benda yang jamak atau lebih dari satu. Biasanya kita bisa melihat dari tambahan s atau es di belakang katanya ya, di belakang katanya yang terakhir. Nah, kita lihat di sini mana appendix, appendices, appendix atau appendix. Ya, berarti jawabannya adalah B, appendixes ya, karena ini merupakan kata benda yang jamak. So many appendices as its explanation. Soal yang ke-9, if you drop the egg from the third floor, it blah 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 to pieces. Ya. Ada kata if di sini, berarti ini merupakan ciri-ciri kalimat pengandaian atau biasa kita sebut dengan conditional sentence. Dalam bahasa Inggris, conditional sentence itu terdiri dari tipe pertama, tipe kedua, dan tipe ketiga. Nah, sekarang kita tinggal lihat apakah ini conditional sentence tipe pertama, tipe kedua, atau tipe ketiga. Kita lihat dari kata kerja di kalimat pertama merupakan drop. Dia menggunakan verb 1, berarti dia bentuk present. Otomatis untuk kalimat keduanya itu menggunakan future, simple future tense. Kita lihat untuk pilihan jawaban C, salah karena bukan merupakan future ya. Ini juga salah. Yang menandakan future itu biasanya diikuti oleh kata will ya. Otomatis jawabannya adalah B, will shatter. Would juga merupakan will tetapi bentuk pastnya, past future. Sedangkan will di sini bentuk presentnya. Dan kita sesuaikan verb 1 juga berbentuk present. Jadi jawabannya adalah will shatter. Jadi if you drop the egg from the third floor, it will shatter to pieces. Oke, soal yang terakhir. Andrew blah 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 many bag shoes before he received his special mechanized license. Nah, kalimat ini menunjukkan sebuah kejadian atau ada suatu kejadian yang sudah terjadi kemudian diikuti oleh kejadian yang lain, disusul oleh kejadian yang lain. Karena ada di sini kata before, sebelum, ya. Berarti suatu kegiatan itu telah dilakukan, berarti dia merujuk ke tenses perfect tense. Perfect tense. Nah, tinggal kita lihat di sini ada subjek he, kemudian receive adalah verb 2. Berarti kejadian ini harus diikuti oleh past perfect tense karena sudah terjadi berbentuk past. Ini adalah simple pastnya. Untuk rumus past perfect tense adalah had, kemudian tambah verb 3. Berarti jawaban yang tepat di antara A, B, C, dan D adalah A, had repaired. Well, itu tadi beberapa soal latihan bahasa Inggris untuk persiapan tes SKB CPNS 2019-2020. Semoga video ini dapat bermanfaat. You may leave any comment, suggestion, or question about this video, and don't forget to like and subscribe this video, and don't forget to click the notification bell so you can get the notification if I upload new video. The last, thanks for watching. See you in the next video, guys. Bye bye. Assalamualaikum.